Ado, baca Lukas 1 ayat 5. Lukas 1 ayat 5 ya Pak Paul ya. Lukas 1 ayat 5 sampai 38. Ya, 38 ya. Oke Pak Paul. Oke. Oke. Ya Pak Paul. Ya. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 38. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bang Ardo. Nih Bang Ardo Sama-sama, ini Bapak. rajin ini ya, kelas apologetik saya ikut. Nanti ikut lanjutannya Bang Ardo ya. Sudah apostolik kamu ya. Udah Pak Paul. Nanti lanjut ke apologet yang kedua ya. Iya. Sudah daftar belum apologet yang kedua? Udah Pak Paul. Sudah ya, masuk yang ada pada buat Jumat. Iya, yang Rabu kayaknya Pak Paul. Rabu ya, ikut ya. Iya, Pak Paul. Oke, kita lihat ya. Lihat, kalau Anda lihat di dalam Lukas 1 tadi mulai ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea, Imam Zakaria dari rombongan Abia. Siapakah rombongan Abia? Anda bisa lihat di The Net Bible itu ya. Abia, nah, itu ada di mana? Nah, ada di dalam 1 Korintus 24 ayat 10, saudara ya. 1 Korintus 24 ayat 10. 1 Korintus 24 ayat 10. 1 Korintus 1 Tawarik, 1 Korintus. 1 Tawarik 24 ayat 10. Nah, ini. Rombongan yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Itu ya. Jadi ini ceritanya begini. Lihat. Sejak zamannya Tawarik ya, sejak zamannya Daud, ya Daud bersama-sama Zadok itu ya. Lihat ayat ketiga ya. Daud bersama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Ya. Zadok ini nanti jadi orang-orang Saduki ya, orang-orang Saduki di zaman Yesus ya, orang-orang Saduki, keturunan Zadok. Nah, lalu ternyata di antara keturunan Esa ada banyak kepala kaum keturunan Itamar, sebab itu bagi-bagi sesuai berikut. Untuk Bani Elisa ada 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar ada 8 orang kepala puak. Dan membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan pembedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus, pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar, dan Semaya bin Natanael, panitera itu seorang Lewi menurut pada mereka. Ya, terus ya, lalu buang undi intinya ya. Lihat undian pertama jatuh pada Yoyarib. Yang kedua Yedaya, yang ketiga pada Harim, keempat Seorim, kelima Malkia, keenam Yamin, ketujuh Hakos, kedelapan Abia. Jadi ada 8 ya. Abia itu yang ke-8. Ke-9
Ya, pada Yesua, ke-10 Sekanya, yang ke-11 Eliasib, ke-12 Yakim, ke-13 Hupa, ke-14 Yesebab, ke-15 Belgia, ke-16 Imer, 17 Hadir, ke-18 19 Petanya, ke-20 pada Yesel, ke-21 pada Yakim, terus ya, yang ke-24 pada Masya. Terus nanti balik lagi ke bulan Nisan lagi ya, saudara. Jadi ini adalah perayaan setiap minggu, ya, setiap minggu diulang lagi, saudara. Nanti masuk ke bulan Nisan lagi, dimulai dari pertama lagi, saudara. Ya, di bulan Nisan, selalu di bulan Nisan pertama kali. Ya, diulangi lagi. Nah, cara ngitungnya begini, saudara. Bulan Nisan itu adalah bulan pertamanya, saudara ya. Kalau Anda melihat di sini, lihat ya, bulan Nisan divisi 1 Yoyarib, ya. Lalu minggu kedua divisi 2 Yedaya. Bulan ketiga itu Hamatsot, Paskah, Pesak. Maka seluruh divisi ya melayani bersama-sama karena hari besar, ya. Lalu bulan keempat divisi Harim. Bulan keempat minggu keempat maksudnya ya, minggu keempat. Minggu kelima, ingat ya, dimulai dari 1 Nisan ya, tanggal 1 bulan Nisan. Tanggal 1 bulan Nisan. Ingat ya, tanggal 1 bulan Nisan itu sekitar bulan Maret. Minggu kelima, Seorim, minggu keenam, Malkia, minggu ketujuh, Miyamin, minggu ke-8 adalah Hakos, divisi Hakos. Minggu ke-9 itu Abia, tadi ya, rombongan Abia. Zakaria itu rombongannya Abia, saudara. Lalu ke-10 adalah Safot. Safot itu Pentakosta. Pentakosta maka seluruh divisi lagi. Begitu ya. Terus nanti ngulangi lagi dari awal lagi, saudara ya. Ngulangi awal dari awal lagi. Jadi ada 24 dibagi ini kan, dibagi kemudian ngulangi lagi. Cara ngitungnya begitu, ya. Paham ya? Nah, jadi setiap bulan Iyar ya, setiap bulan Sivan ya, setiap bulan Sivan minggu pertama itu divisi Abia, yaitu bulan Mei Juni, antara bulan Mei Juni, saudara. Bulan Sivan minggu pertama. Bulan Sivan, ya. Bulan Sivan. Nah, ini saudara. Ketemu, ya. Itulah Elizabeth pertama kali mengandung. 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, saudara. Ini adalah bulan kelima. Tadi ya, kata kuncinya nih ya. Di Lukas 1 tadi. Ayat 24 ya. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ya, setelah bulan kelima, ya Elizabeth mengandung dan selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Itu ya, ini bulan kelima. Jadi Oktober, ya. Lalu bulan ke-6, inilah perbuatan ini, lihat ya, dalam bulan ke-6. Nah, kebanyakan orang ngitung dari depan lagi, saudara. Ngitung dari Nisan. Bukan. Sebab apa? Dalam bulan yang ke-6, ini bukan bulan ke-6 dimulai dari bulan Nisan atau dimulai dari bulan Januari. Bingung, saudara. Bambang Nursena sama Gilbert bingung. Ini mulai dari mana nih? Bulan ke-6 dari Januari berarti bulan Juni. Atau dari Nisan, kalau dari bulan Nisan berarti bulan ke-6-nya adalah Elul. Ya kan? Bulan ke-6-nya adalah Elul. Yang hitungnya. Karena bingung, saudara.
Jadi enggak ya. Tapi bulan kelima, bulan keenamnya adalah Kislev, saudara. Jadi bulan Kislev ini di situ antara November Desember. Itulah awal Maria hamil, saudara. Hamil dari Roh Kudus. Ya, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Nazaret. Jadi bulan Desember itu, November Desember atau bulan Kislev itu adalah bulan pertama kali Maria itu hamil, saudara. Lihat, ya, ayat 36. Sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu itu sedang mengandung seorang anak pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6. Jadi yang dimaksud bulan ke-6 yang di sini, ya, bulan ke-6 yang di ayat 26 ini adalah bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Karena waktu Gabriel datang kepada Maria, pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Nah, lihat, dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia. Anggap ya. Jelas banget, saudara. Nah, jangan dicari-cari lagi, ini sudah bulan ke-6. Bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Itu ya. Nah. Jadi inilah bulan ke-6, ini Maria hamil. Saya kasih apa nih? Bulan Sivan ini ya adalah Elizabeth hamil. Begitu, saudara. Lalu kita hitung. 1, 2, 3 dari Adar. Tulisan lagi ya. 1, 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saudara. Jadi di bulan Elul itu baru 9 bulan, ditambah 10 hari, saudara. Nah, kalau Anda mengikuti, ternyata dari bulan Sivan ini, dia mulainya, bulan Sivan ini kan 9, mulai dari awal. Tapi dia ada ditambah 14 hari nifas, saudara. Ya, 21 hari ya, nifas itu ya, 21 hari. Maka 21 hari, maka ini berakhir pada bulan Elul yang terakhir, saudara, karena itu adalah minggu ketiga, minggu terakhir, ya kan, karena masa nifas, dan tidak berapa lama kemudian, artinya masa nifas itu loh. Nah, kalau Anda melihat bulan Kislev ini ada Hanukkah, saudara, tanggal 24 Kislev. Ya, maka mulai tanggal 24 Kislev ditambah 208, ini kan 24, nah, maju mundurnya 21 masa nifas tadi ya, masa nifas. Maka masa nifas itu masa menstruasi itu loh, masa menstruasi najisnya itu setelah masa menstruasinya 1 minggu, ya dia ditambahin beberapa masa najis, terus dia bisa hamil, saudara. Nah, kemudian tanggal 24 Kislev inilah yang menjadi titik Gabriel datang kepada Maria. Ini, saudara. Karena semua orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, malaikat datang pasti mengikuti tanggal-tanggal perayaan suci orang Yahudi. Ya, dan itu adalah sita Hanukkah. Hanukkah atau hari Lentera. Hari penyucian bait suci. Hari di mana ada peristiwa besar. Nah, kita membuka di Hagai, saudara. Hagai 2 ayat 18. 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, ya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Siapa bait Tuhan, saudara? Runtuhkanlah bait suci ini akan kubangun dalam 3 hari. Siapakah dasar bait Tuhan? Yesus Kristus. Dasar, diletakkan dasar bait Tuhan. Ya, artinya apa diletakkan dasar? Itu nanti itulah yang namanya sigot, ya kan? Maria
mengandung Roh Kudus. Mulai tanggal 24. Jadi ini Hagai ini adalah sebuah nubuatan tentang malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ya, 24 bulan ke-9. Ya. 24 bulan ke-9 itu adalah ini bulan ke-9, bulan Kislev, tanggal 24. Nah, 24 Kislev ditambah 285 hari, 285 hari itu sama dengan 9 bulan 10 hari, Saudara ya. 9 bulan 10 hari, 285. Ya. Adalah ini, Saudara. Adalah saya pakai yang kuning ya. Dari mulai tanggal 24 Kislev ditambah 285 sama dengan nanti jatuhnya adalah 15 Tisiri, Saudara di sini. Tanggal 15 Tisiri. Ya. Tanggal 15 Tisiri ini adalah hari raya Sukkot. Persis 9 bulan 10 hari setelah 24 Kislev Hanukkah. Jadi itulah Yesus lahir. Simpel sekali ya, cara menentukan Yesus lahir. Jadi Yesus lahir itu bukan tanggal 25 Desember, Saudara. Tapi tanggal 15 Tisiri, sama dengan Hari Raya Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Lihat, kalau Anda melihat, ya, semua perayaan-perayaannya Tuhan Yesus, Yesus meninggal itu, Yesus itu mati di salib itu tanggal 14 Nisan, Saudara. Ya, 14 Nisan itu Paskahnya Yahudi. Yesus kemudian menjanjikan Roh Kudus itu adalah Savot. Savot itu Pentakosta, 50 hari setelah Paskah Yahudi. Dan Yesus lahir ini, Saudara, 15 Tisiri. 3 hari raya besar ini harus digenapi, Saudara. Yaitu saat Sukkot, Pesach, dan Savot. Ya, ini adalah hari raya yang wajib diikuti oleh seluruh orang Yahudi dan digenapi. Ya kan, itu Anda lihat di Imamat 16 ya, itu adalah 3 hari raya wajib, 3 hari raya wajib. Selalu ingat-ingat itu ya, 3 hari raya wajib. Mulai dari Pesach, Savot, dan Sukkot. Makanya seluruh orang Yahudi saat Pesach, Savot, dan Sukkot pasti kumpul di Yerusalem dari seluruh dunia. Nah, waktu Sukkot, Bethlehem pun penuh. Padahal Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem. Karena Bethlehem adalah kota yang paling dekat dengan Yerusalem. Ya, kemarin waktu tim kami rombongan ke Israel itu ke Bethlehem itu pas Rosh Hashanah, Saudara ya. Mendekati Rosh Hashanah itu ya tanggal 1 Tisiri. Rosh Hashanah ya tanggal 5 Tisiri ya Rosh Hashanah. Sukkotnya tanggal 15. Penuh semua hotel di Yerusalem, Saudara. Makanya rombongan kami nginepnya di Bethlehem. Ya. Karena Yerusalemnya penuh. Mahal sekali. Ada kita dapatnya di Bethlehem, Saudara, nginepnya. Ya. Dan di Bethlehem pun penuh hotel-hotel. Ya kan? Nah, makanya waktu waktu Maria dan Yusuf itu pergi ke Bethlehem, semua penginapan penuh. Karena apa? Karena itu hari raya. Ya kan? Hari raya Sukkot, menjelang hari raya Sukkot, Saudara. Makanya Yesus lahirnya di kandang domba. Karena nggak dapat penginapan. Ya, itu logikanya, Saudara ya. Jadi kita sudah lihat ya, gampang sekali kan kalendernya kan. Bahwa Yesus lahir tanggal 15 Tisiri, ngitungnya 285 hari dari 24 Kislev. 24 Kislev ini ngitungnya dari mana? Dari 6 bulan setelah Elizabeth hamil, Saudara. Jadi bukan ngitung bulan dari Nisan, dari sini lagi, enggak ngitungnya bukan dari Nisan, tapi dari kehamilannya Elizabeth. Tadi ayatnya jelas, ya, bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Ya, jadi Bambang Nursena dengan Gilbert kurang teliti baca Alkitabnya, ya.
Jadi apakah 25 Desember itu tanggal kelahiran Yesus? Bukan. 15 Tisri, sudah dijelaskan. Nanti Anda ulangi lagi penjelasannya. Simpel ya, simpel banget. Itulah cara menentukan tanggal kelahiran Yesus. Ya, dan ini yang hitung dulu orang Yahudi ya. Saya kenal seorang Yahudi, dihitungkan. Enggak. Dia bilang, hitungnya enggak begitu caranya. Dihitung ya. Oke? Clear ya? Untuk tanggal 25 Desember. Yesus lahir bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 15 bulan Tisri. Ya, Tisri ya, Tisri. Sekarang kita menghitung Paskah. Ya, tolong Bang Ardo bacakan Markus 16 ayat 1 sampai 8. Berapa Pak Paul? Markus 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 ya. Ya, Ayat 1 sampai 8. Oke Pak Paul ya. Markus 16. Oke, ayat 1 sampai 8. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. ya. Satu lagi ya. Ya. Lihat, baca lagi Markus 14 ayat 1. Markus 14 ya. Jangan sebentar ya. Ayat 12, Markus 14 ayat 12. Sebentar, lanjut. Jangan, nanti kepanjangan. Ayat 12 sampai... Nah ya. Gak apa-apa ya, ayat 12 saja. Ayat 12, Markus 14, ayat 12. Sampai berapa Pak Paul? Ayat 12 sampai 21. Sampai 21 ya. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 14 ayat 12 sampai 21. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beraji, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan akas yang besar yang sudah lengkap, dan tersedia di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku." Nah, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, demikian Iya. firman Tuhan. Jadi waktu itu adalah hari persiapan Paskah, ya. Pada hari pertama, hari raya Toyota Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Ya, yaitu mereka tanggal malamnya itu adalah 14 Nisan, besoknya adalah 14 Nisan. Nah, lihat ya. Kita lihat di dalam Keluaran 12 tentang perayaan Paskah. Ya. Bang Ardo baca Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Berapa, Paul? Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Oke. Keluaran 12 ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 ya, Pak Paul. Iya. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan lagi yang diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Stop. Jadi bulan inilah menjadi bulan pertama bagimu. Ya, waktu Paskah itu ya. Jadi tadi ya, Paskah itu kan bulan Nisan. Itu adalah bulan pertama. Ya, lanjut. Ayat 4 dan selanjutnya. Oke. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian hari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dan dari daging itu sampai pagi.
Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepala semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu memakan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adalah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu pekan, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu pekan. Sudah cukup, jangan kepanjangan. Terima kasih Bang Ardo. Sama-sama Pak Paulus. Ya, tadi kita melihat pada bulan ini menjadi bulan pertama bagimu, yaitu bulan Nisan. Orang Yahudi mengenal 2 tahun baru. Tahun baru agama, yaitu bulan Nisan. Lalu tahun baru sekuler, yaitu Rosh Hashanah, ya, bulan Tisri. Ya, tadi ya, Yesus lahir saat setelah tahun baru Rosh Hashanah, lalu ada hari raya Sukkot. Nah, lalu kapankah kematian Yesus? Tadi kita lihat ya, Yesus malamnya itu mempersiapkan perjamuan Paskah, yaitu 14 malam. Ya, pada waktu domba disembelih itu 14-nya maksudnya ya. Tadi yang dimaksud Markus itu tadi sesuai dengan keterangan dalam Keluaran. Ini saudara. Dan ya, mulai lagi ya. Lihat, bulan Nisan adalah bulan pertama ya Paskah Yahudi. Mana kok susah amat. Bentar ya. Nah, ini ya. Tanggal 10 ya. 10 Nisan. Dombanya dipingit, saudara. Nah, inilah Yesus masuk Yerusalem.
Lalu tanggal 14 malam, ya 14 malam. Lalu ada 14 siang. Karena orang Yahudi kan mulai dari jam 18.00 kan? Ya kan? Ini kan ada jam 06. 15 malam. 15 siang. 16 malam. Jam 16 siang. 17 malam. Oh. 0 jam 18.00. 17 siang. Terus 18 malam. Ya, hitungnya begitu ya. Nah, kalau Anda menghitung ya, Yesus itu makan perjamuan malam ini, saudara. Saya kasih biru. Perjamuan terakhir. Perjamuan Paskah, tapi kita sering kenal dengan perjamuan terakhir. Ya, itulah perjamuan Paskah Yesus malamnya. Ya, datang, yuk malamnya, mulai tanggal 14. Kalau tanggal 14 itu berarti malamnya tanggal 18.00 itu, bukan siangnya ya. Disuruh makan perjamuan 14. Hari ini tanggal 14. Gitu ya. Nah, lalu malamnya tanggal 14 siangnya, nggak mungkin mereka nyembelih domba malam-malam. Inilah domba disembelih. Jadi hari pertama mereka nggak makan daging. Tapi siang ya, malam pertama mereka makan daging, tapi siangnya mereka sembelih domba, saudara. Begitu ya, maksudnya tadi dalam Keluaran 12 dan di dalam Markus 15 tadi. Lihat ya, Yesus bangkit itu pada hari pertama minggu itu, saudara. Pada hari pertama minggu itu. Dan Yesus berkata itu 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Maka kita hitung balik, saudara. Tadi malam tanggal 18, ya, malam ke malam. 1, 2, 3, saudara ya. 1 malam, 2 malam. Siangnya kita hitung ya, ini kan malam. Kita hitung siang, pakai apa nih? Pakai kuning, ya. Salah dong ya, salah ngitung tadi. Kan Yesus disalib. Nah, Yesus disalib. Habis perjamuan Paskah malamnya, Yesus 14 siang itu disalib ya. Lalu siangnya disalib, lalu tanggal 15 Yesus dimakamkan. Malam ya kan, tanggal 18.00 kan. Nah, makanya ngitungnya 1, 2, 3. Ini namanya 3 malam. Lalu ngitung siangnya bagaimana, saudara? Hijau. 1, 2, 3. Nih, sebentar. Ini ada yang kurang nih, saudara ya. 1, 2, 3. Siang. 1, 2. Sebentar ya. Nih, salah nih ya. 12 siang, Yesus disalib. 15 malam, 15 siang. Nah, 1, 2, 3. Nah, kelebihan 1 kan. Maka 1 ya kan, 1 siang, 2 dan 3 ya. Nah, ini malamnya kita ngitungnya begini. Nah, ngitungnya 1, 2 dan 3 ya. Yang saya kotakin ini, yang saya kasih merah ini itu malam. Yang saya kasih hijau adalah siang. Jadi 3 malam, ya kan 18.00
sampai jam 06.00. Ini satu malam. Lalu ini sampai 06.00. Ini malam kedua. Lalu ini ya sampai 06.00. 3 malam. Ya kan? Lalu siang, 15 siang 06.00 sampai 18.00. 1 siang. Ini sampai 18.00, 2 siang. Ini sampai 18.00, 3 siang. Ya kan? Jadi 3 hari, 3 malam. Ya, di dalam Matius 12 sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi. Kita buka nih. Nah, ini kan yang seringkali gegeran ini kan, sama si Zakir Naik. Ayat 39. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rakyat bumi 3 hari, 3 malam. Ya, ini 3 malam. Nah, sekarang kita balik. Itu kan tadi kan dikatakan di dalam Markus 15. Hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu hari apa, saudara? Inilah hari pertama minggu itu. Inilah hari pertama minggu itu. 18.00. Ya, itulah hari pertama minggu itu. Mereka lepas Sabat. Karena kalau hari pertama kan hari Minggu, hari Sabtunya kan Sabat. Sabtu itu dikata Sabat. Minggu itu Deo Minggo ya, Domingo hari Tuhan kita bangkit. Sabtu itu dari kata Sabat. Ya, inilah hari pertama minggu itu. Jadi kalau hari pertama minggu itu tanggal 18, ya, maka tanggal 17-nya adalah hari Sabtu, Sabat kan? Maka 16-nya adalah hari Jumat, ya kan? 15-nya adalah hari Kamis, ya kan? 15 malamnya. Nah, Yesus kan siangnya, jadi 14 siang. Jadi hari Kamis, kalau hitung kalendernya kita, Yesus disalib itu hari Kamis siang, bukan hari Jumat, ya. Perjamuan Paskah itu, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, ya benar ya. Kamis malam. Ini adalah Rabu. Nah, ini adalah Rabu, saudara ya. Jadi Yesus itu disalibnya hari Rabu, saudara, bukan Kamis. Nah, jadi selama ini ada tradisi yang salah dari gereja. Karena ngitungnya seperti itu tadi ya, dihitungnya mundur. Itu hitung-hitungan tadi, 2 hitungan kalender tadi, itu semua ada di Alkitab, bukan ngarang, saudara. Itu cuma tinggal ngitung saja. Maka ngitungnya, ya, Yesus disalibnya hari Rabu siang, ya, Rabu siang, lalu malam Kamis, ya malam Kamisnya itu, Yesusnya dimakamkan, saudara. Makanya 3 hari 3 malamnya, maka ketemunya nanti hari Minggu jam 18.00 atau hari Sabtunya kita tuh Sabtu jam 18.00 malam ya, besoknya Minggu, begitu maksudnya. Itulah hari pertama minggu itu. Dan subuh-subuh pagi-pagi benar dikatakan 3 Maria ini, ya Maria Salome, Maria Magdalena, dan Maria Ibu Yakobus. Ya, itu menyembah, itu datang ke situ, saudara. Markus. Ini kan tadi setelah
lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah. Pagi-pagi benar hari pertama minggu itu hari apa, saudara? Yaitu 18.00 itu pagi-pagi. Setelah matahari berkitab pagi jam 066 hari Minggu itu. Begitu ya. Yesusnya sudah bangkit. Nah, lihat siapakah Maria ibu Yakobus? Ya kan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Kita lihat saudara, di dalam Galatia, siapakah Yakobus? Ya, lalu 3 tahun aku pergi ke Yerusalem, mengunjungi Kefas, Petrus ya. Aku menempat 15 hari di rumahnya, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali siapa? Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, jadi itu ternyata Maria ibu Yakobus itu adalah Maria ibu Yesus. Makanya setelah kebangkitan, nanti dikatakan Maria itu menyembah Yesus, saudara. Setelah kebangkitan itu ada di mana itu ya? Kita lihat ya. Ya, ada di dalam Matius ya. Ya, lihat ya. Nah, ini ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, Maria siapa tadi? Maria ibu Yakobus. Siapa Maria ibu Yakobus? Itulah saudara Yesus. Ya. Jadi Maria yang lain itu adalah Maria ibu Yesus. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, terus malaikat itu berkata pada perempuan, jangan kamu takut. Ya, lalu mereka pergi ke kubur, dari kubur itu dengan takut dan sukacita besar berlari untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi apakah Maria menyembah Yesus? Ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara. Maria ibu Yesus menyembah Yesus. Ya, itu saudara ya, itulah logika iman, logika. Nah, kita lanjut, saudara. Berarti Pentakostanya 50 harinya ya udah ngikutin itu sama dengan orang Yahudi. Jadi bukan hari Jumat Yesus disalib, juga bukan 25 Desember. Pak, lalu kenapa kita merayakannya? Nggak ada urusan dengan perayaan itu. Karena perayaan-perayaan itu ya adalah perayaan-perayaan Yahudi, saudara. Yang kemudian setelah pemberontakan Bar Kokhba tahun 135, maka ada namanya Bishop Victor dari Roma. Ya, ada Bishop Victor dari Roma, dia takut dan dia tidak mau menggunakan kalender Yahudi, lalu dia mengadopsi kalender Roma yang kebetulan mirip-mirip dengan kalender Yahudi, saudara. Makanya kemudian diadopsilah 25 sampai tanggal 31 Desember, ya, yaitu adalah festival matahari di Roma. Bukan menyembah dewa matahari, bukan ya. Festival matahari karena di Eropa ini tanggal 25 sampai 31 adalah titik terdingin. Ya, Eropa, saudara. Tanggal 25 sampai 31, lalu kemudian mulai menghangat kembali. Itu namanya festival matahari.
Nah, kemudian dirayakan. Nah, kebetulan orang Yahudi ada hari raya Hanukkah, hari raya Lentera. Nah, mereka menghitungnya itu, saudara, dari itu diambil. Itulah kira-kira sama, udah disamain aja. Tetapi mereka tidak mengambil sebagai Natal, kelahiran Yesusnya nggak mau Tisiri. Karena Tisiri itu bulan Sukot, nggak ada di Roma. Mereka mengambilnya dari Hanukkahnya, saudara. Kemudian mengapa mereka merayakan Easter? Ya, Jumat Agung segala macam, karena itu adalah perayaan dari Roma. Mereka dipepetkan di sana, saudara. Dipepetin. Supaya mereka bisa mengadopsi budaya Roma. Salah nggak? Enggak. Itu adalah sebuah kontekstual. Ya. Nah, coba lihat, saudara. Karena Rasul Paulus sudah memberitahu, terimalah orang yang lemah imannya tanpa menghakimi perbuatannya. Lihat ya, ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Artinya ada 3 hari raya. Ya, 3 hari raya itu wajib. Karena itu orang Yahudi. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Begitu, saudara. Hendaklah setiap orang benar dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, tadi ya Natal 25 Desember, oh salah, nggak boleh dirayakan, itu dosa itu. Easter, oh, ia melakukannya Tuhan karena dia ingin mengabdi kepada Tuhan, supaya harus kembalikan Natalnya tanggal 15 Tisiri, bulan Sukot, hari raya Sukot, Paskah ya tanggal 14 Nisan. Mereka maunya begitu, boleh. Ya, tetapi nggak usah terus menyesatkan orang lain yang merayakan tanggal 25 Desember. Ya karena ia melakukannya semua untuk Tuhan. Lalu orang yang merayakannya tanggal 25 Desember, ya dia melakukannya untuk Tuhan, saudara. Karena tanggal 25 Desember itu sudah menjadi tradisi selama ribuan tahun. Ya, selama 1.500 tahun lebih. Jadi boleh nggak? Boleh saja. Ya, boleh saja. Begitu ya. Jadi Anda jangan takut melakukan perayaan-perayaan yang sudah ada sekarang ini. Tetapi Anda kudu mengerti sejarah yang sebenarnya. Begitu, saudara. Jangan takut merayakannya, karena itu adalah sebuah kontekstual. Ya, sehingga orang-orang Roma semua bisa dirangkul. Karena waktu itu ya terjadi perdebatan ya antara para bishop termasuk kaum Montanus. Dia percaya Paskah itu 14 Nisan. Tetapi orang-orang Roma takut sama pemerintah, orang-orang bishop-bishop di Roma takut sama penguasa Roma, termasuk yang di Bizantin. Maka mereka rubah kalendernya itu. Dosa nggak? Enggak dosa. Itu adalah kontekstual. Apalah arti sebuah hari, saudara? Tetapi yang penting Anda tahu cara menghitungnya. Tadi sudah saya ajarkan. Begitu, saudara ya. Jadi jangan takut merayakan. Saya pun merayakan. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Enggak. Tanggal 15 Tisiri. Saya tahu persis. Lalu kenapa saya merayakan Christmas? Ini adalah Kerst. Ya, orang Belanda bilang Kerst. Ya. Kalau orang Jerman bilang Weihnachten, ya. Malam yang kudus. Orang ini bilang Kerst. Inilah Kerst. Inilah kultur. Ya kita rayakan, nggak apa-apa. Emang kenapa? Makanya tadi saya bilang nanti saya merayakan Halloween. Ya. Yang saya tidak mau apa, saudara? Merayakan Idul Fitri, saudara. Karena Idul Fitri itu adalah merayakan pembunuhan besar-besaran, saudara. Kebiadaban besar-besaran. Makanya saya nggak mau merayakan. Ya. Begitu, itu lebih ngeri ya, saudara ya. Jadi begitu ya, saudara ya. Itulah ceritanya. Lalu apa yang harus Anda lakukan meresponi ini? Apa yang harus merayakan Natal ini? Yang Anda boleh lakukan adalah Anda membagi sukacita itu bersama dengan orang-orang miskin. Itu yang dianjurkan. Makanya para malaikat itu datangnya kepada para gembala. Ya kan? Orang-orang di padang penggembalaan dulu yang dikasih tahu orang yang sedang lagi di dalam bahaya. Ya kan, di padang penggembalaan itu serem, saudara. Bisa diserang sama harimau, sama singa, sama beruang, sama serigala.
Nah, mereka lagi kedinginan ya kan. Nah, di tengah-tengah, oh kan bukan musim salju, iya tetap dingin. Tetapi nggak ada ya, 25 Desember itu mereka mengembalakan domba di Padang itu nggak ada ya saudara ya. Domba-dombanya dikumpulin kemarin ya, musim gugur sudah dikumpulin domba-domba itu saudara ya. Mereka nggak ada mengembalakan salju-salju, musim salju mereka mengembalakan di padang domba itu nggak ada ya. Pengembalaan itu September itu ya, masih musim terakhir itu ya, masa-masa terakhir, dan itu dingin saudara, musim-musim gugur. Nah, jadi saudara, yang tidak boleh adalah ketika Anda berhedonisme, pesta pora. Waktu Natalan Anda pesta pora itu yang tidak boleh saudara. Waktu Natalan itu Anda berbagi sukacita. Ya, berbagi sukacita. Begitu ya saudara ya. Kalau Anda merayakannya dengan pesta pora, itulah dosa. Itulah hedonisme. Itulah hari raya pagan. Tapi kalau malam Natal Anda merayakannya bersama dengan anak yatim, Anda merayakan Natal bersama dengan anak-anak jalanan, itulah Yesus yang lahir bagi dunia ini. Ya saudara, jadi waktu Natal itu ya, tanggal 25 Desember atau Anda mau merayakan tanggal 15 di Siri, pokoknya ketika ada acara itu kesempatan Anda untuk berbagi cinta ya dengan orang-orang yang menderita, tapi bukan berbagi seks. Itulah yang terkutuk saudara. Itu yang namanya hujat. Jadi Anda boleh nggak merayakan 25 Desember? Boleh. Anda boleh merayakan Jumat Agung? Boleh. Ya, tetapi yang paling penting adalah bukan pesta, tetapi berbagi cinta kasih kita. Itu paling penting, saudara. Gitu ya. Oke, luar biasa. Kita moga-moga Anda mengerti ini dan jadi rema ya, saudara ya. Dan jangan lupa like-nya, di like ya. Di subscribe itu penting, di subscribe, di like, di subscribe.